Sahabat Zio, welcome back to my channel Zay Official. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini yang akan berbagi tips dan cara-cara sederhana bagaimana sahabat-sahabat akan belajar untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang coping. Coping merupakan reaksi seseorang saat menghadapi masalah atau situasi yang sulit. Ada berbagai macam coping atau reaksi seseorang saat menghadapi masalah. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang beberapa reaksi negatif dan positif yang sering dilakukan oleh seseorang saat berada dalam tekanan dan situasi buruk atau saat sedang menghadapi masalah. Reaksi atau tindakan yang dilakukan pertama kali oleh seseorang saat menghadapi masalah akan menentukan sejauh mana kita dapat bertahan dalam situasi tersebut, dan juga menentukan sebesar apa dampak yang akan terjadi melalui masalah tersebut. Sahabat-sahabat, reaksi negatif akan menimbulkan berbagai persoalan baru di kemudian hari, bahkan sangat mungkin untuk memunculkan berbagai gangguan pada diri sendiri. Sementara reaksi positif yang dilakukan oleh seseorang menjadikan diri kita semakin lebih matang, dewasa, memiliki semangat dan kebahagiaan dalam menjalani proses kehidupan. Nah, sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini, kira-kira reaksi yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat selama ini saat berada dalam situasi sulit atau sedang menghadapi masalah, apakah termasuk reaksi negatif atau reaksi positif? Yuk cek reaksi masing-masing melalui pembahasan berikut ini. Ada beberapa reaksi yang sering dilakukan oleh seseorang saat berada dalam tekanan dan situasi sulit atau sedang menghadapi masalah. Yang pertama adalah reaksi dengan bertindak secara langsung. Di sini seseorang melakukan reaksi secara langsung untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang sedang terjadi. Reaksi-reaksi yang dilakukan antara lain mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah. Di sini seseorang melakukan langkah aktif dan langsung bereaksi untuk menghilangkan atau mengurangi resiko buruk yang diperoleh melalui masalah yang ada. Seseorang langsung melakukan aksi sesuai dengan masalah yang akan terjadi. Contohnya, jika sahabat-sahabat akan menghadapi ujian, lalu reaksi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat adalah mempersiapkan diri dengan mulai belajar sedikit demi sedikit jauh sebelum waktu ujian dilaksanakan. Contoh lain dari reaksi ini adalah imunisasi. Untuk menghadapi masalah kesehatan seorang anak dan mengurangi risiko terhadap kemungkinan penyakit tertentu, maka sebagai orang tua melakukan tindakan imunisasi terhadap anak supaya daya tahan tubuh anak menjadi lebih kebal. Selain reaksi mempersiapkan diri, ada juga reaksi yang sering dilakukan oleh seseorang saat berada dalam masalah, yaitu reaksi agresi. Agresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerang secara langsung objek yang dinilai berbahaya dan mengancam. Contohnya, jika seseorang sedang mengalami masalah, maka reaksi yang dilakukan adalah dengan menyerang, melukai, dan menyakiti terlebih dahulu objek-objek yang dianggap sebagai pembawa masalah.
Reaksi berikutnya adalah penghindaran. Reaksi ini dilakukan saat situasi dan kondisi masalah yang terjadi dinilai lebih berkuasa dan lebih berbahaya. Maka orang tersebut memilih untuk menghindari atau melarikan diri dari situasi dan masalah tersebut. Contohnya, saat terjadi perkelahian atau pertengkaran, maka sahabat-sahabat lebih memilih untuk menghindar atau tidak ikut terlibat dalam peristiwa tersebut dan mencoba untuk lari dari ancaman yang terjadi, alias lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Selain melakukan penghindaran, ada juga orang yang lebih memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Reaksi ini disebut reaksi apati. Reaksi apati dilakukan oleh orang-orang yang sudah putus asa. Orang yang memilih bertindak apati terhadap masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara tidak bergerak sama sekali dan menerima begitu saja apapun yang terjadi. Orang tersebut tidak berusaha untuk melawan ataupun menghindar dari masalah atau ancaman yang terjadi. Ia berlaku pasrah dan menyerah pada nasib. Selain reaksi secara langsung, ada juga reaksi yang dilakukan oleh seseorang saat menghadapi masalah, yaitu reaksi peredaan atau peringanan. Di sini, orang-orang yang sedang menghadapi masalah, dia menunjukkan reaksi dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan-tekanan yang dialami akibat masalah yang sedang dihadapi. Reaksi ini tidak mengubah sama sekali masalah yang sedang terjadi. Namun yang berubah adalah diri orang yang mengalami masalah tersebut. Beberapa tindakan yang termasuk dalam reaksi ini antara lain: reaksi mengarahkan diri pada gejala masalah. Misalnya, jika sahabat-sahabat sedang mengalami masalah dan masalah tersebut memunculkan berbagai tekanan dan gangguan dalam diri sahabat-sahabat, maka untuk mengurangi tekanan-tekanan dari masalah tersebut, sahabat-sahabat memilih untuk menggunakan obat-obat terlarang, merokok, minum minuman beralkohol, atau mencari hiburan diri sendiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko atau tekanan-tekanan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sebenarnya reaksi ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih positif. Misalnya, untuk mengurangi atau mengatasi ketegangan yang sedang terjadi, maka sahabat-sahabat bisa melakukan relaksasi, meditasi, atau berdoa. Selain reaksi mengarahkan diri pada masalah, ada juga reaksi yang sering dilakukan oleh seseorang saat menghadapi masalah, yaitu dengan melakukan mekanisme pertahanan diri. Beberapa contoh dari tindakan atau reaksi ini antara lain: reaksi yang pertama adalah reaksi identifikasi. Misalnya, jika sahabat-sahabat sedang mengalami masalah, maka sahabat-sahabat tersebut belajar untuk mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan masalah itu muncul. Mulai dari mencari tahu mengapa masalah itu ada, sehingga dengan demikian sahabat-sahabat mengetahui apa yang harus dilakukan saat masalah itu datang kembali. Berikutnya adalah reaksi pengalihan. Nah,
Reaksi pengalihan ini merupakan reaksi seseorang saat menghadapi masalah atau berada dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Akibat dari masalah tersebut, orang memindahkan reaksi dari objek yang mengancam ke objek yang lain. Misalnya, jika sahabat-sahabat dimarahi di tempat kerja, namun sahabat-sahabat tidak bisa memarahi. Nah, kemudian ketika kembali ke rumah, sahabat memarahi pasangan Anda karena tidak bisa membantah di tempat kerja. Kemudian karena pasangan Anda tidak bisa memarahi Anda, maka pasangan Anda memarahi anak atau anggota keluarga lainnya. Ini adalah reaksi pengalihan. Selanjutnya adalah reaksi represi. Reaksi represi merupakan reaksi seseorang saat menghadapi masalah di mana orang tersebut mencoba untuk menghalangi atau menekan semua perasaan-perasaan yang timbul yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Misalnya, sahabat-sahabat merasa kesal sama teman atau pasangan, namun tidak bisa meluapkan secara langsung. Akhirnya, perasaan kesal dan ingin marah tersebut sahabat-sahabat pendam dalam diri sahabat-sahabat sendiri. Nah, kemudian dorongan-dorongan kesal dan ingin marah tersebut muncul dalam bentuk mimpi sahabat-sahabat di malam hari. Selain reaksi represi, ada juga reaksi yang sering dilakukan oleh seseorang saat menghadapi masalah, apalagi berkaitan dengan masalah hati. Yaitu reaksi denial. Reaksi denial adalah reaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memblokir atau menolak kenyataan pahit yang terjadi karena hal tersebut mengancam integritas atau nama baiknya. Contoh dari reaksi denial ini adalah ketika sahabat-sahabat mempunyai masalah, mungkin dengan pacar, dengan pasangan, dengan keluarga, atau dengan siapa saja, dan bahkan masalah tersebut membuat hubungan sahabat-sahabat rusak dan berakhir di meja hijau. Nah, maka untuk menutupi dan mempertahankan eksistensi keduanya, maka sahabat-sahabat maupun pihak yang bermasalah dengan sahabat-sahabat mengatakan bahwa oh, kami baik-baik saja kok, tidak terjadi apa-apa, kami masih sering bertemu, sering berkomunikasi, dan lain-lain. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi sama sekali. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi denial. Reaksi berikutnya adalah reaksi formasi, yaitu reaksi yang diekspresikan dalam bentuk tingkah laku secara terbalik. Nah, siapa nih kira-kira dari sahabat-sahabat yang sering melakukan reaksi ini? Contoh dari reaksi formasi adalah jika sahabat-sahabat mencintai seseorang, namun oleh karena cinta sahabat begitu besar, begitu dalam kepada seseorang tersebut, maka tingkah laku yang dimunculkan sehari-hari, sahabat-sahabat itu seolah-olah membenci dia, membenci orang yang dicintai tersebut. Dengan kata lain, benci tapi sebenarnya cinta setengah mati. Nah, ini contoh dari reaksi formasi.
Reaksi yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat ketika sedang mengalami masalah adalah reaksi proyeksi, yaitu menerapkan dorongan-dorongan yang terjadi kepada orang lain. Dengan kata lain, reaksi ini adalah reaksi menunjuk orang lain. Misalnya, jika sahabat mencintai seseorang, namun karena cinta yang dirasakan itu mengancam harga diri sahabat-sahabat, lalu sahabat mengatakan bahwa oh, bukan aku yang mencintai dia, tapi dia yang mencintai aku. Nah, reaksi-reaksi ini merupakan reaksi-reaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan diri, dan sejujurnya tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada. Setiap orang perlu memiliki reaksi yang positif dan sehat saat menghadapi berbagai masalah dan kesulitan hidup. Beberapa reaksi positif dan sehat saat menghadapi masalah akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalau video-video berikutnya sudah siap, maka sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi pemberitahuan, dan sahabat-sahabat merupakan orang pertama yang menonton video dari saya dan mendapatkan info dan pelajaran menarik dari channel ini. Thank you. See you next video. God bless you.